Suasana hikmat Misa Akbar Paus Fransiskus di Stadion Utama GBK. Jokowi beri atensi soal kelebihan kapasitas di lapas. AHY pastikan hak tanah ulayat masyarakat adat. Polisi tangkap pelaku penyiraman air keras Pasutri. Selamat malam pemirsa Simpo TV, selamat malam Sally. Selamat malam Festi. Senang sekali pada malam hari ini kita baru bisa terus memberikan informasi yang terbaik untuk Anda terkait dengan perpolitikan Indonesia, perekonomian, bahkan juga hiburan. Kalau misalnya kita tadi melihat bahwa Misa Akbar baru saja dilaksanakan dengan sangat hikmat, masyarakat juga sangat antusias, acaranya juga lancar dan tidak ada hambatan, bahkan tidak ada radikal yang lainnya. Kalau kita ketahui Festi dan pemirsa, memang Misa Akbar di Stadion GBK ini digelar dengan pesertanya sebanyak 86.000 peserta yang hadir. Dan kita berharap memang acara Misa Akbar yang baru saja digelar tadi bisa menambah sukacita damai juga bagi umat Katolik di Indonesia. Informasi lainnya terkait perpolitikan dan juga hiburan dan perekonomian akan terus kami hadirkan untuk Anda. Ini dia Menyapa Malam Simpo TV selengkapnya. Pemirsa, Misa Akbar Paus Fransiskus digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan Stadion Madia. Hari ini umat Katolik Indonesia mengikuti misa khusus dengan sangat hikmat dan juga sukacita. Dan inilah visual misa kudus yang dipimpin oleh Paus Fransiskus, pemimpin tertinggi gereja Katolik sedunia di Stadion Gelora Bung Karno dan Stadion Madia. Dan inilah umat Katolik seluruh Indonesia mengikuti Misa Akbar dengan sangat hikmat dan sukacita. Misa Akbar berlangsung selama 1,5 jam, mulai pukul 17 hingga 18.30 waktu Indonesia Barat. Misa Akbar ini dihadiri sekitar 86.000 lebih umat Katolik dari seluruh penjuru Nusantara. Umat Katolik seluruh Indonesia sudah mulai memadati kawasan Stadion Utama GBK sejak pagi hari. Diperkirakan ada 14.000 bis membawa umat untuk hadir di GBK. Adapun jelang Misa Agung yang berlangsung pada Kamis sore, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya sudah mulai melakukan rekayasa lalu lintas di sekitar kawasan Stadion Gelora Bung Karno sejak siang hari. Dan juga pantauan Simpo TV di lokasi arus lalu lintas di siang hari masih terpantau ramai lancar. Bahkan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari juga sempat mengatakan bahwa rekayasa lalu lintas bersifat situasional. Kendati demikian, Ade Ari juga meminta masyarakat untuk mencari jalur alternatif guna menghindari kemacetan di kawasan Stadion Gelora Bung Karno. Dan pemirsa, memang saat selesai Misa Akbar, Paus Fransiskus tiba di kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Di mana memang Paus Fransiskus sendiri pemirsa masuk dalam stadion menggunakan mobil maung MV3 sambil menyapa masyarakat. Dan dari pukul 12 hingga 17 maksud kami, sejumlah acara sudah berlangsung seperti lonceng gereja dan juga doa malaikat Tuhan menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa Rosaria, dan juga pada pukul 17 hingga 18.30 dimulai dengan pergerakan masuk pandupan altar dan juga patung Maria. Dan tak hanya itu, ini juga ada bacaan pertama. Selanjutnya ada komuni ataupun perjamuan kudus, lalu dilanjuti dengan doa syukur agung ketiga, doa Bapa Kami, berkat dan pengutusan. Dan harapan kita semua Misa Akbar Paus Fransiskus ini bukan hanya sekedar ritual keagamaan, melainkan juga momen pemersatu agama dan juga budaya. Kehadiran Paus Fransiskus yang dikenal dengan pesan-pesan perdamaian dan toleransinya diharapkan dapat memperkuat semangat kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Dan tentunya pemirsa, acara ini juga menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menampilkan keindahan kebinekaan kepada dunia.
Pemirsa, hari ketiga di Jakarta, Paus Fransiskus mengunjungi Masjid Istiqlal untuk menghadiri dialog bersama dengan para tokoh lintas agama. Setibanya di Masjid Istiqlal, Paus Fransiskus disambut hangat oleh Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar. Dan bagaimana suasana saat kunjungan Paus Fransiskus bertemu Imam Besar Masjid Istiqlal pada pagi tadi? Berikut laporan dari jurnalis Simpo TV Jihan Nabilah. Ya baik pemirsa, memang hari ini pada Kamis 5 September 2024, pemimpin tertinggi dari Gereja Katolik di dunia ini memang yang juga merupakan pemimpin dari Vatikan, Paus Fransiskus ini memang berkunjung ataupun mengunjungi Masjid Istiqlal, di mana memang kalau misalkan kita bisa sampaikan sedikit, bisa saya kilas kemarin, ini memang pada tanggal 4 September pada hari Rabu ini memang Paus Fransiskus ini berkesempatan untuk mengunjungi Bapak Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan memang untuk hari ini memang agendanya Paus Fransiskus ini adalah untuk menghadiri dialog bersama tokoh lintas agama. Dan memang kalau misalkan kita ketahui juga bahwa pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta ini memang membahas sejumlah pembahasan, yaitu di mana diantaranya ini adalah toleransi dan juga perdamaian, hingga salah satunya ini juga membahas kerjasama bilateral antara Indonesia dan juga Vatikan. Kemudian memang selain mengunjungi Istiqlal, Masjid Istiqlal dan menghadiri dialog bersama tokoh lintas agama, ini memang nantinya seusai dari Masjid Istiqlal, rencananya juga Paus Fransiskus ini akan bertolak ke konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI untuk bertemu dengan para jemaatnya. Dan memang setelah itu pada sore hari nantinya ini memang Paus Fransiskus juga akan dijadwalkan untuk menghadiri Misa Agung yang digelar di Stadion Gelora Utama Bung Karno dan juga Stadion Madia. Ini pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, yang tentunya ini juga akan dihadiri pada sekitar 90.000 para jemaat Katolik yang dari berbagai penjuru di Indonesia. Kalau dari pantauan kami memang tadi sejak pagi arus lalu lintas di sekitar ataupun di wilayah Masjid Istiqlal sendiri ini memang sudah mulai clear area sekitar pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, mulai dari arah selatan dari Bundaran HI menuju Masjid Istiqlal ini memang sejumlah ruas jalan ini sempat ditutup sementara. Kemudian dari arah timur menuju Masjid Istiqlal juga beberapa ruas jalan ini juga ditutup sementara, di mana memang berlangsungan dengan perjalanan dari rangkaian ataupun rombongan dari Paus Fransiskus. Kemudian pemirsa, terkait pengamanan di area ataupun di wilayah katedral maupun di Masjid Istiqlal sendiri ini memang juga dibilang cukup ketat, di mana memang mulai dari Pas Pampres, kemudian personel gabungan TNI Polri juga dikerahkan untuk disiagakan mengamankan kedatangan dari Paus Fransiskus dan juga rombongan. Tak hanya itu pemirsa, kalau misalkan bisa saya sampaikan juga, memang pantauan kami di lokasi tadi memang antusias dari para masyarakat ini memang sudah terlihat. Bahkan sejak pagi tadi sekitar pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat ini masyarakat dari berbagai kalangan ini, baik dari anak-anak, kemudian remaja dan juga dewasa ini juga telah memadati juga ataupun telah mendatangi Masjid Istiqlal untuk melihat secara langsung Paus Fransiskus yang memang sedang melakukan perjalanan di Jakarta. Kemudian memang selain itu nantinya pada kunjungan Paus Fransiskus di Masjid Istiqlal sendiri ini akan menghadiri dialog antar tokoh lintas agama, dan tentunya ini akan membahas sejumlah pembahasan. Ini diantaranya adalah bagaimana pentingnya dari makna toleransi antar umat beragama di Indonesia. Kemudian juga nanti Paus Fransiskus ini akan diterima langsung oleh Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, dan tentunya memang Paus Fransiskus ini akan mengunjungi tunnel ataupun terowongan silaturahmi yang menghubungkan antara Gereja Katedral menuju Masjid Istiqlal. Dan memang bisa saya sampaikan sedikit bahwa tunnel ataupun terowongan silaturahmi yang menghubungkan antara Gereja Katedral dan juga Masjid Istiqlal itu sendiri memang merupakan bagian penting dari makna toleransi antar agama, dan memang ini merupakan terowongan pertama yang ada di dunia, antara terowongan yang menghubungkan terowongan silaturahmi antara Gereja Katedral dengan Masjid Istiqlal. Kemudian nantinya dalam dialog yang digelar di Masjid Istiqlal bersama dengan para tokoh agama, Paus Fransiskus ini juga akan membahas sejumlah peran para tokoh agama dalam menciptakan dan juga memelihara perdamaian di dunia.
Kemudian nantinya pertemuan antara para tokoh lintas agama ini tentunya nanti akan diakhiri dengan pernyataan dari Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar dan juga Paus Fransiskus. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Jakarta. Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Ya, Sali dan juga pemirsa, terkait dengan Paus Fransiskus yang berada di Indonesia ini sangat disambut antusias oleh masyarakat Indonesia. Terkait dengan sifat dari Paus Fransiskus ini sangat rendah hati, juga sangat perhatian kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dan masyarakat Indonesia juga turut sangat berbahagia dan juga bersuka cita dengan riang gembira menyambut kedatangan Paus Fransiskus. Dan memang kalau kita lihat ada momen menarik saat Paus Fransiskus mendatangi Masjid Istiqlal, di mana memang imam besar dari Masjid Istiqlal ini mencium kening dari Paus Fransiskus, dan Paus Fransiskus pun langsung mencium tangan dari imam besar. Ini menandakan bagaimana kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Oke, kita kalau bisa melihat Paus Fransiskus ini juga kan ya mencium ataupun mendatangi salah satu ibu hamil. Betul. Yang memang memerlukan doa dari beliau seperti itu ya, dan kerendahan hatinya dengan pengawal-pengawalnya juga sangat luar biasa, sangat rendah hati. Betul. Dan juga sangat baik sekali. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Ini kalau misalnya kita melihat ya, Paus Fransiskus juga kan ya sifatnya sangat luar biasa, digemari banyak sekali masyarakat Indonesia. Yes. Kalau misalnya kita melihat Paus Fransiskus ini, apalagi acara Misa Akbar ini dihadiri dengan berbagai ribuan masyarakat Katolik di Indonesia dengan sangat luar biasa ya, Sally ya. Yes. Kalau kita lihat memang Paus Fransiskus ini dari mulai kedatangannya sudah digemari dan ditunggu-tunggu oleh umat Katolik, dan kita berharap bahwasanya Misa Akbar ini dapat memberi kesan bagi umat Katolik yang sangat berharga. Mudah-mudahan bisa datang kembali ke Indonesia. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pengusaha Jusuf Hamka ini berkesempatan untuk bertemu langsung hingga berjabat tangan dengan Paus Fransiskus di Masjid Istiqlal. Baba Alun mengaku dirinya sangat senang dapat berjabat tangan dengan Paus Fransiskus sebanyak 2 kali. Dengan mengenakan pakaian koko dan kopiah berwarna putih, pengusaha Jusuf Hamka atau Babah Alun bertemu dengan Paus Fransiskus di Masjid Istiqlal, Jakarta. Babah Alun bercerita dirinya bersalaman dengan Paus dan diberikan kesempatan untuk berfoto dan berbincang sejenak. Dalam bincangannya, Babah Alun meminta agar Paus Fransiskus mendoakan keselamatan bagi Indonesia. Menurutnya, doa orang suci lebih cepat sampai ke Tuhan. Tangannya lembut. Oh, sempat jabat tangan? 2 kali. Okay. Tangan kanan, tangan kiri. Saya 2 kali. Saya diberi kesempatan oleh pengawal-pengawalnya. Kenapa? Mungkin topi saya mungkin hampir mirip kayak beliau kali ya. Jadi mungkin dikasih kesempatan. Jadi begitu udah sekali, mau foto lagi katanya. Oh, you want to take a picture again? Oh iya, saya bilang. Nah, akhirnya di tangan kirinya saya salaman. Dan tangannya lembut, orangnya bijak. Jadi nggak salah lah kalau umat Katolik mempunyai imam besar sebagai Paus Fransiskus, karena welas asih dan kelihatan sejuk orangnya. Jadi kita harapkan imam besar di Indonesia yang Muslim juga bisa mengambil kebaikan-kebaikan dari Paus Fransiskus itu. Tadi pas sempat foto dengan Paus, sempat ngobrol apa sih Pak? Ya, saya bilang tolong saya mengucapkan God bless you. Tuhan memberkati Anda. And please also ask the God to bless us. The whole country, bukan hanya saya, tapi the whole country. Ya kan biasanya kan doa-doa orang suci kan didengar sama langit langsung. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sejak kedatangan Paus Fransiskus, masyarakat Indonesia terhenti menunggu di pinggir jalan untuk menyaksikan secara langsung keramahan Paus Fransiskus. Mobil Paus pun terlihat dihentikan seorang ayah meminta Paus memberkati anaknya yang masih dalam kandungan ibunya. Dari rekaman video yang diunggah di media sosial X, terlihat kedatangan Paus Fransiskus disambut warga di sepanjang jalan. Paus Fransiskus yang akan menuju tempat kunjungannya sambil membuka kaca mobil dan melambaikan tangan kepada masyarakat. Yang menarik dalam momen ini, mobil Paus terlihat dihentikan seorang bapak yang dengan suara bergetar meminta Paus memberkati anaknya yang masih dalam kandungan ibunya. Mobil yang ditumpangi Paus menepi dan berhenti di pinggir jalan. Paus yang duduk di depan langsung tersenyum dan menyapa sang ibu hamil. Sang ibu yang diperkirakan akan melahirkan bayinya 1 minggu ke depan kemudian diberkati Paus. Tak hanya itu, Paus memberikan hadiah dan diterima dengan sukacita oleh pasangan ibu dan bapak tersebut. Mereka berulang kali mengucapkan terima kasih dengan suara bergetar seperti hendak menangis. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, menyambut kedatangan Paus Fransiskus, pemimpin agama Katolik dunia ke Indonesia, SMK Pendidikan Industri Kayu Atas Semarang, Jawa Tengah, ditunjuk untuk membuat kursi yang akan dikenakan oleh Paus Fransiskus. 8 siswa membutuhkan waktu sekitar 3,5 bulan untuk menyelesaikan 2 buah kursi istimewa tersebut. Kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia memberikan berkah tersendiri bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan umat Katolik pada khususnya. Untuk itu segala persiapan pun telah dilakukan. Salah satunya adalah dengan menyiapkan 2 buah kursi istimewa yang dibuat khusus oleh siswa SMK Pika Semarang. Kepala SMK Pika Marsono menyampaikan sebelumnya ia dihubungi oleh Paroki Gereja Katedral Jakarta untuk membuatkan 2 buah kursi. Awalnya kursi tersebut didesain dengan berbagai ornamen mewah, namun panitia penyambutan Paus Fransiskus sendiri menghendaki desain yang sederhana. Kursi pertama bergaya gotik dengan ujung kursi mengerucut di tengah. Kursi kedua berwarna putih yang dilengkapi logo Vatikan. 8 siswa tersebut membutuhkan waktu sekitar 3,5 bulan untuk menyelesaikan 2 buah kursi istimewa tersebut. Kayu yang digunakan untuk materi dasar kursi menggunakan kayu jati dari daerah tandus. Hal ini dikarenakan kayu jati yang tumbuh di daerah tandus memiliki serat kayu yang lebih halus dan memiliki kandungan minyak sehingga dapat terhindar dari rayap. Keterlibatan SMK Pika Semarang dalam proyek ini tidak hanya membawa kebanggaan bagi sekolah, namun juga bagi Indonesia. Karya ini tidak hanya menjadi simbol keterampilan anak negeri, tetapi juga menjadi bukti bahwa kualitas pendidikan, vokasi di Indonesia dapat bersaing di tingkat global. Produk lokal buatan tangan anak negeri ini akan menjadi bagian dari momen bersejarah kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia, sebuah peristiwa yang sangat dinantikan umat Katolik di seluruh Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menggunakan momentum memperkenalkan para menteri hingga Presiden terpilih Prabowo Subianto saat kedatangan Paus Fransiskus di Istana Negara. Nampak Paus Fransiskus menyambutnya dengan hangat dan saling memberikan senyum hingga berjabatan tangan. Kedatangan pemimpin Gereja Katolik Dunia sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus di Istana Negara disambut oleh upacara kenegaraan. Setelah itu, Presiden Joko Widodo memperkenalkan sejumlah menteri ke Paus Fransiskus, termasuk Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Perkenalan menteri itu dilakukan setelah upacara kenegaraan selesai. Menteri yang sudah berada di lokasi satu persatu langsung menghampiri Paus Fransiskus. Sapaan Paus Fransiskus ke Prabowo itu kemudian disambut Prabowo dengan menganggukkan dan tersenyum dari tempat duduknya. Dan ribuan pulau yang dikelilingi laut yang semboyan negara Anda, Bhinneka Tunggal Ika, bersatu dalam keberagaman, secara harfiah berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua, mengungkapkan realitas beraneka sisi dari berbagai orang yang disatukan dengan teguh dalam satu bangsa. Solidaritas dan upaya mencapai perdamaian baik di dalam masyarakat maupun dengan bangsa-bangsa serta negara-negara lain. Untuk memperkuat kerukunan yang damai dan berbuah, yang menjamin perdamaian dan menyatukan upaya-upaya untuk menghapus ketimpangan dan penderitaan dari keadilan. Kerukunan dicapai ketika kita berkomitmen tidak hanya demi kepentingan-kepentingan dan visi kita sendiri, tapi demi kebaikan bersama dengan membangun jembatan, memperkokoh kesepakatan dan sinergi, menyatukan kekuatan untuk mengalahkan segala bentuk penderitaan moral, ekonomi dan sosial, dan untuk memajukan perdamaian dan kerukunan untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Semoga Tuhan memberkati Indonesia dengan perdamaian, dengan masa depan dan harapan. Tuhan memberkati Anda semua. Sebelumnya kedatangan Paus Fransiskus ke Istana Merdeka pagi ini disambut meriah oleh anak-anak sekolah yang menggunakan beragam pakaian adat Indonesia. Penyambutan kunjungan kenegaraan Paus Fransiskus juga disambut parade jajar kehormatan yang diiringi musik marching band. Adapun tema kunjungan kenegaraan Paus Fransiskus kali ini yakni berkenaan dengan iman persaudaraan dan bela negara. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan juga menyambut kedatangan tokoh pemimpin Katolik dunia, Paus Fransiskus dengan penuh kegembiraan.
Aceh Hasan mengatakan kedatangan Paus Fransiskus akan mendorong kehidupan agama yang lebih harmonis. DPR RI menilai kehadiran Paus Fransiskus sebagai tokoh pemimpin Katolik dunia akan membawa dampak positif bagi keharmonisan kehidupan beragama di Indonesia. Pimpinan Komisi 8 DPR Aceh Hasan menilai kedatangan Paus Fransiskus juga akan mendorong perdamaian dunia. Selain itu, Indonesia akan menjadi saksi sejarah atas kedatangan Paus Fransiskus untuk memimpin Misa Akbar di ibu kota Jakarta. Misa Akbar ini akan diikuti oleh jemaat Katolik di seluruh Indonesia. Aceh berharap tokoh karismatik itu akan mendoakan perdamaian dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Sebagai tambahan informasi, Misa Akbar adalah tindak utama peribadatan bagi kehidupan umat Katolik yang dipimpin oleh Paus Fransiskus untuk perdamaian dan juga untuk memperdalam iman dan memperkuat gereja. Menyambut gembira atas kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia yang merupakan pemimpin Katolik gitu ya. Paus Fransiskus merupakan tokoh spiritual, pemimpin agama terbesar di dunia, ya, pemimpin agama Katolik terbesar di dunia yang tentu memiliki pengaruh yang sangat kuat ya bagi upaya kita mendorong perdamaian dunia. Karena itu kita harapkan tentu kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia ya akan menjadi satu spirit bagi Indonesia sendiri dalam rangka mendorong kehidupan agama yang lebih harmonis ya, toleran, dan tentu bisa mendorong bagi upaya menciptakan perdamaian di seluruh dunia. Dari kegiatan Misa Akbar yang akan dilakukan oleh Paus Fransiskus yang akan diikuti oleh saya kira jamaah Katolik Indonesia, kita berharap ini juga mendoakan bagi perdamaian Indonesia, kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pemerintah Indonesia wajib memfasilitasi Misa Akbar tersebut ya, dan bisa dipastikan bahwa kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar, tertib, damai, dan tidak ada kendala apapun. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, Sally dan juga pemirsa, terkait dengan kedatangan Paus Fransiskus di Indonesia ini tidak hanya ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia yang beragama Katolik, tapi juga seluruh masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah salah satu anggota DPR RI. Bukan hanya anggota DPR Komisi 8 saja, tapi seluruh menteri juga sangat menantikan kehadirannya Paus Fransiskus, seperti Zulkifli Hasan pada saat itu sempat tidak henti-hentinya untuk mencari informasi terkait Paus Fransiskus di pemberitaan televisi. Dan memang kalau kita lihat ada momen menarik di mana memang Paus Fransiskus memberkati ibu yang sedang hamil, yang sudah menunggu di pinggir jalan. Dan kalau kita lihat memang momen haru ini sangat dapat ya Fesi, di mana memang hal ini sangat beruntung karena ibu itu dapat diberkati langsung oleh pemimpin umat Katolik terbesar di dunia. Oke, dan momen menarik terkait dengan Presiden Joko Widodo yang juga memperkenalkan Presiden terpilih Prabowo Subianto kepada Paus Fransiskus, di mana Paus Fransiskus dengan respon yang sangat baik, respon yang sangat positif dengan senyum yang sangat hangat dan juga kegembiraan yang sangat luar biasa. Memang kalau kita lihat ya Fesi dan pemirsa, Joko ini memang sudah mengenalkan Prabowo di mancanegara ya, termasuk kepada Paus Fransiskus. Ini kita lihat bagaimana Prabowo sangat gembira, sangat senyum melihat nampak dari Paus Fransiskus dan juga menyambutnya dengan gembira juga ya Festi ya. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV, selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV.
pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap Minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, masih dalam Menyapa Malam Sinpo TV dan kita beralih ke berita selanjutnya di mana Presiden Joko Widodo memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan kelebihan kapasitas yang dialami setiap lembaga permasyarakatan atau lapas di Indonesia. Dan hal itu juga disampaikan Menkumham, Supratman Andi Aktas juga usai melakukan rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Supratman Andi Aktas mengatakan Presiden Joko Widodo sempat meminta dirinya untuk mencari solusi atas permasalahan kelebihan kapasitas lapas di Indonesia. Supratman pun menyebut salah satu upaya jangka pendek untuk mengatasi masalah kelebihan kapasitas di lapas, yakni dengan meningkatkan penggunaan restoratif justice untuk kasus-kasus tertentu. Sementara itu saat ini ia mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Polri dan Kejaksaan Agung untuk memilah kasus-kasus apa saja yang dapat diselesaikan melalui mekanisme restoratif justice. Tapi memang ada beberapa persoalan yang merupakan atensi dari bukan hanya teman-teman di parlemen, tapi ini menjadi atensi bagi masyarakat luas terkait ya lagi-lagi dua hal, baik itu soal pengawasan orang asing maupun juga terkait dengan over kapasitas LB ya. Ini pun juga khusus overkapasitas juga memang menjadi atensi Presiden. Jadi saya dipanggil khusus untuk membicarakan itu. Nah, salah satu cara untuk bisa mengatasi itu dalam waktu yang lebih singkat adalah lewat restoratif justice. Nah, kami akan melakukan koordinasi bersama dengan Pak Kapolri dan Pak Jaksa Agung untuk membicarakan supaya ada kesamaan persepsi kepada kedua lembaga yang mempunyai wewenang untuk melakukan itu. Sehingga nanti kalau kita lakukan rapat koordinasi, mungkin Kementerian Hukum dan HAM hanya akan memfasilitasi itu. Karena dalam rangka penyusunan regulasinya, baik undang-undang maupun yang lain, juga itu berada di Kementerian Hukum dan HAM, termasuk nanti dalam revisi Undang-Undang Kepolisian maupun revisi Undang-Undang Kejaksaan, sehingga ada keseragaman pemberlakuan restoratif justice tadi. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya di mana Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono meresmikan pameran Tanah Ulayat di The Trans Luxury Hotel Bandung pada Rabu malam kemarin. Pada pameran ini juga turut dihadiri sejumlah tamu kehormatan dari berbagai negara kawasan ASEAN. Dalam melakukan kunjungan kerjanya kali ini, Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono
sempat berbincang dengan para perwakilan masyarakat adat yang mengisi stand-stand terkait dengan produk yang mereka buat, hingga soal proses penerbitan sertifikat HPL Tanah Ulayat di daerah mereka. Pameran adat ini diikuti beberapa perwakilan masyarakat hukum adat, di antaranya dari Masyarakat Hukum Adat Baduy Kabupaten Lebak Banten, Tanah Datar, Kanwil BPN Papua, Kabupaten Kapuas Hulu, dan Kabupaten Sanggau, Naga Tasikmalaya, serta Kabupaten Aceh Besar. Adapun pameran adat dari berbagai tersebut turut dihadiri oleh sejumlah tamu kehormatan dari negara kawasan ASEAN. Tidak hanya itu saja, nantinya juga AHY akan membuka konvensi internasional pertama tentang pendaftaran tanah ulayat di Indonesia. Hari ini kita berada di Bandung, Provinsi Jawa Barat, untuk menghadiri secara langsung pameran atau eksebisi masyarakat adat, di mana besok kita akan menggelar International Summit terkait dengan tanah ulayat. Tanah ulayat yang tentunya ada di berbagai daerah di Indonesia. Tadi ada stand-stand pameran dari berbagai provinsi ataupun daerah di Indonesia, ada dari suku Baduy Banten, kemudian ada dari Tanah Datar Sumatera Barat, ada Papua, Kalimantan Barat, Aceh, NTT, dan lain sebagainya, termasuk dari partner kita, dari WRI Indonesia dan juga Bank Dunia, World Bank. Dan tentunya malam hari ini kita akan menyapa sejumlah tamu kehormatan datang dari berbagai negara di kawasan ASEAN, dan besok sama-sama kita akan berbagi cerita, saling tukar-menukar pengalaman, best practices, lessons learned tentang bagaimana kita bisa melakukan manajemen dan tentunya registrasi tanah-tanah ulayat yang ada di berbagai penjuru Indonesia dan juga di negara-negara ASEAN. Dari Bandung, Jawa Barat, Fahrizal, Sinfo TV melaporkan. Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono akan menjamin hak masyarakat adat atas tanah ulayat tidak tercabut. AHY menyebut akan diupayakan dengan adanya agenda pemerintah untuk melegalkan tanah adat yang belum tersertifikasi. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono saat menghadiri pameran adat di The Trans Luxury Hotel Bandung, Jawa Barat. AHY mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat adat dengan meyakinkan bahwa sertifikasi tidak mengganggu ruang hidup. Dirinya berharap sejumlah langkah tersebut dapat menghindari konflik dengan masyarakat adat. Ini pertanyaan yang memang selalu kita hadapi. Kita ingin meyakinkan hak-hak masyarakat adat mereka tidak tercabut dari lingkungan hidupnya yang sudah sekali lagi puluhan tahun bahkan ratusan tahun ada di tempat itu. Tapi kita juga harus bisa memberikan penjelasan, juga bisa dengan baik, dengan tulus menyampaikan bahwa kita bangsa Indonesia perlu terus tumbuh dan membangun ekonominya, infrastrukturnya, yang juga pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat itu sendiri. Kita berharap tentu dengan pengaturan yang baik, makanya tata ruang itu penting sekali, harus menjadi panglima dalam pembangunan kita, sehingga tidak ada masalah di kemudian hari. Tetapi kita bisa menjelaskan bahwa jika ada tanah yang memang kita butuhkan untuk pembangunan nasional atau pembangunan daerah itu sendiri, bisa untuk fasilitas transportasi, fasilitas umum, termasuk buat sarana pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya, maka harus bisa dijelaskan dan dipahami apa manfaatnya untuk mereka semuanya. Tentu dalam prosesnya, dalam praktiknya kita harus juga tetap menghargai, menghormati segala yang mereka telah miliki selama ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Fahrizal, Sinfo TV melaporkan. Ya, selanjutnya Jawa Pemirsa terkait dengan AHY baru saja meresmikan acara pameran yang untuk di seluruh Jawa Barat terkait dengan tanah ulayat dan juga dihadiri oleh seluruh masyarakat Baduy, juga Lebak Banten. Seperti itu kalau kita melihat ini terkait dengan tanah ulayat yang nantinya ini akan diberikan sertifikasi ataupun akan diverifikasi supaya nantinya akan ada hak terkait tanah ulayat tersebut. Memang kalau kita lihat tanah ulayat ini kan turun-temurun ya, dan pemirsa, dan AHY melakukan langkah ini agar tidaknya adanya sengketa tanah ya, karena memang kan mafia tanah ini sangat marak di Indonesia. Jadi memang sertifikat ini kan kalau kita lihat program dari AHY sendiri ada sertifikat elektronik, yang dimana masyarakat dapat mengakses dengan cepat tanpa adanya
mafia-mafia atau oknum-oknum yang akan merampas tanah tersebut. Ataupun yang ngaku-ngaku seperti itu ya. Jadi salah satu langkah yang dilakukan oleh Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono ini langkah yang sangat tepat, di mana kalau misalnya kita melihat tidak hanya tanah ulayat saja, tapi juga pada saat Ahaye ini dipastikan sebagai Menteri ATR BPN, beliau langsung melakukan langkah-langkah untuk memberantas mafia tanah yang ada di Indonesia. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana sejumlah ulama Madura bersilaturahmi dan juga audiensi bersama Wakil Presiden Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin di Istana Wakil Presiden Jakarta. Pertemuan ini turut membahas terkait revisi PP nomor 8 tahun 2024 terkait pemberian alat kontrasepsi pada pelajar. Wakil Presiden Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin menerima audiensi sekaligus menyerap aspirasi para ulama Madura, Jawa Timur mengenai peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan UU nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Ulama Madura ditenggarai keberatan dengan poin mengenai alat kontrasepsi sebagai salah satu pelayanan kesehatan reproduksi. Menurutnya, Wakil Presiden sangat mengapresiasi apa yang menjadi harapan masyarakat Madura. Wakil Presiden pun langsung meminta jajarannya untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Madura kepada pihak-pihak terkait, terutama Menteri Kesehatan. Saat ini kami rombongan ulama Madura sedang berada di halaman rumah dinas Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam rangka mengawal surat aspirasi dari masyarakat Madura tentang masalah PP nomor 28, terutama pasal 103 ayat 4, di mana masyarakat Muslim, terutama di Madura, itu sangat resah dengan isinya pasal itu. Oleh karena itu, tadi para kiai Madura yang terkumpul dalam himpunan pesantren di Madura menyampaikan hal tersebut di hadapan Bapak Wakil Presiden. Dan Alhamdulillah, Bapak Wakil Presiden sangat mengapresiasi apa yang menjadi harapan dari masyarakat Madura dan langsung menugaskan kepada ajudan utamanya dan jubirnya dan staf ahlinya untuk bisa menyampaikan aspirasi masyarakat Madura tersebut kepada pihak-pihak yang bersangkutan, terutama kepada Menteri Kesehatan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menekankan tentang eksistensi tanggung jawab besar di balik tetap peningkatan wewenang dan juga kesuksesan yang diraih oleh seseorang. Hal tersebut disampaikan Kasat dalam amanatnya saat menerima laporan Korps kenaikan pangkat 52 perwira tinggi atau PATI TNI AD di Markas Besar Angkatan Darat pada Rabu kemarin. Dalam acara tersebut, 52 PATI TNI AD resmi mendapatkan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari pangkat semula sesuai dengan jabatan yang mereka emban. Dari jumlah tersebut, 3 PATI naik pangkat ke Letjen TNI Bintang 3, 12 PATI berpangkat Maijen Bintang 2, dan 37 PATI berpangkat Brigjen Bintang 1. Adapun para PATI yang naik pangkat itu bertugas baik di dalam maupun di luar struktur TNI AD. Jenderal Maruli juga tak lupa menyampaikan ucapan selamat kepada para PATI yang mendapatkan kenaikan pangkat. Ia juga mengingatkan bahwa kenaikan pangkat ini bukan sekedar penghargaan atas prestasi dan dedikasi, tetapi juga cerminan tanggung jawab yang lebih besar dalam pengabdian kepada bangsa, negara, dan institusi TNI. Kasat juga menyoroti pentingnya swakelola di lingkungan TNI AD, termasuk dalam pengadaan perlengkapan perorangan, kendaraan operasional, dan peningkatan fasilitas tempat tinggal anggota. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan akan menggenjot ekspor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 7 hingga 8%. Upaya peningkatan ekspor terus dilakukan meski pagu anggaran Kementerian Perdagangan tahun 2025 berkurang. Rapat kerja Kementerian Perdagangan bersama Komisi 6 DPR RI membahas perihal rencana kerja dan anggaran atau RKA tahun 2025. Meski pagu anggaran Kementerian Perdagangan tahun 2025 berkurang, namun Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan kreativitas untuk peningkatan ekspor tidak akan menurun. Menteri Perdagangan mengungkapkan akan menggenjot ekspor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 7 hingga 8%. Kemudian juga untuk pengembangan penglindungan UMKM dan industri dalam negeri. Ya. Pak Prabowo kan ingin tumbuh 7-8%. Kalau kita ingin tumbuh 7-8%, maka kita harus menggenjot ekspor. Ya.
RKA tahun 2025 juga difokuskan pada program-program yang dapat mendukung target yang menjadi visi pemerintahan Prabowo Subianto nantinya. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, saya juga pemirsa terkait dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang baru saja melakukan rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI terkait dengan RKA tahun 2025 ini memang untuk meningkatkan perekonomian atau pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Dan kalau kita melihat terkait dengan RKA ini meskipun dalam anggaran Menteri Perdagangan ini menurun, tapi tidak akan membuat hasil ekspor ini menjadi turut menurun juga. Ya, betul. Maka dari itu Mendak Zulhas mengharapkan bahwa ekspor di Indonesia ini terus digenjot ya agar menaikkan indeks dari perekonomian Indonesia. Memang kalau kita ketahui, Fes dan pemirsa, indeks perekonomian Indonesia ini sudah mencapai di angka 5%. Betul. Dan Mendak berharap bahwa ekonomi Indonesia itu naik hingga 7 hingga 8%. Dan tentunya juga ini adalah untuk memajukan program-program dan juga visi misi dari pemerintahan Prabowo Gibran. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV, selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap Minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Good evening, everyone. You are watching Sinpo International News Report. This is Arif Rifai. Here's the news from all around the world. Viewers, the highest Catholic leader in the world, Pope Francis, leads a great mass with Indonesian Catholic
in the main stadium of Gelora Bung Karno, Jakarta, which started at 5 p.m. local time. Approximately 80,000 Catholic people attended at the Grand Mass at the main stadium of the Gelora Bung Karno, Jakarta. The leader of the world's Catholic people, Pope Francis, has celebrated the Holy Mass of Indonesia Catholic, which took place at the Gelora Bung Karno Stadium, Jakarta, in this afternoon. This event will take place from 5 to half 7 p.m. with the various series of the events. Before starting the Mass, Pope Francis impacted circles content of the stadium to welcome participants to the Holy Mass using open back cars. Before entering the center of the Holy Mass, the committee makes pre-Mass preparation which start at 12 noon with the various talk show activities and other appearances. This Holy Mass has three main activities which are divided into the pre-Mass, the Holy Mass, and the post-Mass. Editorial Team, Sinpo International News Report. Viewers, the President of Indonesia, Joko Widodo, opened the agenda of Indonesia International Sustainability Forum, or IISF, 2024 in Jakarta today. He affirmed the importance of involving global collaborations in addressing climate change. At the International Sustainability Forum, or IISF 2024, President of Indonesia, Joko Widodo, emphasized that the cruciality of global collaboration in addressing climate change in each country. This was made when the opening of the event took place at Jakarta Convention Center on this morning. In his opening speech, President Jokowi affirmed that the existence of a green economy is not only about protecting the environment, but also creating the sustainable of prosperity for local communities. Through potential of green energy possible, Jokowi is optimistic to commit to full contribution on net zero emission. Furthermore, President Jokowi invited various people to join in this global effort. He believes and hopes that the continuation of this forum will be the main venue to meet the knowledge, experience, and qualified resources. Soal betapa mendesaknya transisi energi, soal betapa pentingnya keberlanjutan. Bapak Ibu yang ada di sini pasti sudah jauh lebih tahu. Yang justru ingin saya tekankan adalah permasalahan perubahan iklim ini tidak akan pernah bisa terselesaikan. Editorial Team, Sinpo International News Report. Meanwhile, Minister of Foreign Affairs Retno Marsudi received an embassy visit of Latvia for Indonesia in the context of honorary visit to improve bilateral relations between the two countries. Indonesia Foreign Minister Retno L. Marsudi received an honorary visit from Latvia's Foreign Minister H.E. Baiba Brace at the Pancasila building at the Ministry of Foreign Affairs of Indonesia in Jakarta. This visit was made in the framework of a meeting between foreign ministers to improve the bilateral relation between the two countries, and it's running until today. In Retno Marsudi's key statement, she highlighted the various areas of cooperation between the two countries, such as improving parliamentary cooperation, the green economy and tourism, trade, education, and cutting relation between the two countries. Third, on the cooperation in the field of education, culture, and also on the many issues related to the information. I highlighted potential collaboration in the field of education, including joint research, collaboration between university, and to facilitate ease of application of visa for Indonesian students wishing to study in Latvia. In addition to discussing the various sectors, Retno Marsudi affirmed that the improvements must be inclusive and sustainable for both countries. Latvia's Foreign Minister H.E. Baiba Brace also said that his presence as a foreign minister was the first time, where previously Brace was attending a meeting as Latvia's ambassador to Indonesia. Austria's first non-resident ambassador of Latvia, accredited to Indonesia, but it's my first visit outside Europe as a region, so I'm very, very pleased.
Retno Marsudi, together with Baby Brace, affirmed that this meeting will also discuss the regional until global issues. Both countries agreed to fully contribute to each other in improving various sectors and be active towards settlement of the world and regional conflict. From Jakarta, Max Azizul Hakim, Editorial Team Sinpo International News Report. And viewers, the Indonesian Ministry of Agraria and Spatial Planning is hosting an international conference regarding cattle land registrations in Indonesia on 4 to 7 September. This conference was conducted to unite the visions in the success of traditional legal land in Indonesia as well as ASEAN. Minister of Agrarian Spatial Plan and National Land Agency Agus Harimurti Yudhoyono inaugurated the exhibition of Ulayat land registration in Indonesia on the next 4 to 7th September. This exhibition was attended by the countries of the Southeast Asian region along with local traditional law communities. This exhibition was conducted as a momentum of opportunity for traditional Ulayat legal communities in Indonesia so that they can show the cultural diversity that they have. This conference was also held as conduct for the Ministry of ATR BPN in each region to synergy with various parties to help implementation registration of Ulayat land. Editorial Team, Sinpo International News Report. That's all the news across the world. Thank you for watching Sinpo International News Report. Stay watching us every 8:30 p.m. in Sinpo TV Indonesia. I'm Arif Rifai. Stay healthy. Have a nice day. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV, selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK. Periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifai. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan.
Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, masih dalam Menyapa Malam Sinpo TV dan kita beralih ke berita peristiwa di mana pihak kepolisian berhasil menangkap pelaku eksekutor penyiraman air keras terhadap pasangan suami istri yang tengah berboncengan sepeda motor di Jalan Nusa Indah, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku ditangkap petugas di tempatnya bekerja di sebuah kafe di wilayah Cengkareng tanpa perlawanan. Pria berinisial A yang merupakan pelaku utama sebagai eksekutor terkait kasus penyiraman air keras terhadap Pasutri, Agus Salim dan istrinya Ermi Nurmala yang tengah berboncengan sepeda motor di Jalan Nusa Indah, Cengkareng, berhasil ditangkap petugas kepolisian Polsek Cengkareng. Pelaku diamankan tanpa perlawanan di tempatnya bekerja di salah satu kafe di kawasan Duri Kosambi, Cengkareng. Namun hingga kini polisi masih mendalami motif pelaku yang tega melakukan aksi penyiraman air keras kepada kedua korban, mengingat pelaku kini masih menjalani pemeriksaan intensif oleh tim penyidik. Meski satu pelaku telah berhasil ditangkap, namun satu pelaku lain yang berperan memboncengi sepeda motor pelaku utama saat melakukan aksi penyiraman air keras tersebut masih diburu petugas. Polisi juga telah mengantongi identitas pelaku. Baik, alhamdulillah ya, puji Tuhan, rekan-rekan terima kasih atas doanya. Jadi atas petunjuk dan komando dari Bapak Kapolres Metro Jakarta Barat, tim gabungan dari Reskrim Polres Metro Jakarta Barat bersama unit Reskrim Polsek Cengkareng berhasil membekuk pelaku kasus penyiraman air keras, ya, di mana pelaku dibekuk di daerah Green Lake dan sekarang pelaku sudah kita amankan di Mapolsek Cengkareng. Kasusnya kini tengah didalami unit Reskrim Polsek Cengkareng. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Ya, saya dan juga pemirsa terkait dengan kalau misalnya kita kembali melihat ke belakang terkait dengan kasus ini di mana seorang istri dan juga pasangan suami istri ini disiram oleh salah satu pelaku yang motifnya adalah sakit hati. Ini juga pihak kepolisian telah menangkap pelaku terkait dengan apa sih penyebab yang dilakukan oleh pelaku sehingga tega untuk menyiram air keras kepada pasangan tersebut. Dan memang kalau kita ketahui motif dari pelaku ini adalah sakit hati. Betul. Karena adanya omongan dari korban yang menyakiti hati dari pelaku. Dan memang saat ini polisi telah menangkap dan akan dijerat dengan hukuman penjara selama 5 tahun festif. Betul, dan ini juga sebagai reminder ataupun peringatan untuk masyarakat Indonesia di luar sana agar berbicara hati-hati, tidak menyakiti perasaan orang lain dan harus tetap lebih waspada dan menyaring-nyaring ketika kita akan berbicara. Kita beralih ke informasi lainnya di mana gudang penyimpanan properti dekorasi di Duren Sawit, Jakarta Timur Rabu malam terbakar. Kebakaran yang terjadi selama lebih dari 1 jam ini diduga akibat putung rokok yang dibuang sembarangan. Kobaran api membesar dan merambat ke peralatan properti pameran dan dekorasi yang tersimpan di gudang di kawasan Jalan Laut Arapuru, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Rabu malam. Banyaknya barang-barang mudah terbakar membuat api dengan cepat meluluh lantahkan isi gudang. 17 unit mobil pemadam api dengan 85 petugas dikerahkan ke lokasi kejadian yang tak jauh dari pemukiman warga. Penyebab kebakaran diduga dari puntung rokok yang dibuang orang tak dikenal hingga merambat ke properti pameran. Kalau menurut saya itu ada orang puntung rokok buang dari itu kan sampai jalan tuh. Oh dari luar, puntung rokok dari luar. Karena orang dari sini tuh nggak bisa ke situ. Untuk itu. Itu temboknya pagarnya apa Pak? Pagarnya itu bawah itu tembok 2 meter, atas sambungan itu seng. Tapi puntung rokok bisa tembok? Bisa. Jadi itu kalau orang lempar kan jatuhnya pasti ke dalam. Nah itu apa yang di kalau memang benar puntung rokok itu apa di tempat itu tempat ada apa? Nah itu nggak tahu, kita nggak ada akses ke situ. Masalahnya nggak mungkin orang dari sini tuh bisa ke situ. Karena penuh barang tuh. Oh, apa barang apa? Itu situ ada barang apa? Barangnya ya styrofoam, triplek, kardus-kardus itu gitu? Enggak, kamera, barang-barang pameran. Oh, barang-barang pameran. Iya. Nah, ini gudang apa sih, Pak? Gudang bahan buat pameran. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Sementara proses pemadaman api berlangsung lebih dari 1 jam lantaran luasnya area gudang. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, seorang pria pelaku penjamretan diamankan warga di Jalan Rumah Sakit Sukamto Durensawit, Jakarta Timur pada Rabu malam. Pria tersebut diamankan usai melakukan aksi penjamretan handphone milik seorang wanita yang sedang mengendarai motornya. Seorang wanita pengendara motor menjadi korban penjamretan yang dilakukan seorang pria di Jalan RS Sukamto Durensawit, Jakarta Timur, Rabu malam. Kejadian bermula saat korban menaruh handphonenya di dashboard motor dan langsung dirampas pelaku dengan cepat. Korban yang mengetahui handphone miliknya diambil langsung berteriak minta tolong dan berusaha mengejarnya. Warga yang mengetahui aksi penjamretan ini langsung mengejar pelaku dan mengamankannya. Warga yang geram dengan aksi pelaku langsung memukuli secara beramai-ramai hingga babak belur. Ya. Terus kan HP saya di dashboard itu, tapi saya udah di dashboard motor depan. Tapi karena saya udah merasa dari sini udah aku diikutin, jadi aku udah pegang HP aku, tapi ternyata kena juga. Tapi abis itu aku kejar orangnya, habis itu kena. Berapa orang tadi? Satu orang. Sendiri aja? Iya. Anggota kepolisian yang mendatangi lokasi kejadian langsung mengamankan pelaku beserta barang buktinya ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Ya, pemirsa, dan juga saya terkait dengan peristiwa kebakaran yang terjadi di Indonesia masih terus terjadi dan kita juga harus lebih berhati-hati lagi, apalagi yang konsep kita sebagai pekerja yang nantinya harus meninggalkan rumah, harus bisa meninggalkan rumah dalam keadaan yang prima. Karena kalau kita lihat ini kebakaran terjadi karena adanya putung rokok yang dibuang sembarangan, Vesti. Dan memang ini menjadi perhatian bagi masyarakat yang memang merokok ya, agar kalau merokok di area smoking agar tidak terganggu di sekitarnya juga. Karena kalau misalnya kita lihat terkait dengan peristiwa kebakaran ini, kejadiannya ataupun diduga bukan hanya dari korsleting listrik tapi juga dari puntung rokok yang bisa membahayakan. Dan bagi pengendara juga untuk lebih berhati-hati lagi, apalagi ini banyak sekali kasus penjamretan di Indonesia, yang mana kasus penjamretan ini bisa terus terjadi apabila kita tidak lebih berhati-hati untuk menjaga dompet, tas dan juga handphone. Apalagi kalau kita lihat di jalanan ini aksi seperti itu sangat banyak ya, Vesti ya. Ini menjadi perhatian juga bagi pengendara untuk tidak memainkan handphone saat berkendara di jalanan. Ya, ini juga sebagai peringatan bagi masyarakat Indonesia agar kalau kita mau keluar rumah harus dalam kondisi, pastikan kondisi rumah Anda dalam keadaan yang prima, dan juga ketika Anda ingin berpergian harus dengan fokus untuk berkendara saja. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Vesti Ramadi dan saya Selis Regar. Terima kasih dan sampai jumpa.